Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator seluruh Indonesia, kami akan membahas tentang info GTK kembali gitu ya. Nah, yang akan kami bahas itu tentang beban mengajar di info GTK 2024. Karena ternyata ini ada yang valid tapi beban mengajarnya tidak valid, atau yang info GTK-nya tidak valid karena memang beban mengajarnya tidak valid gitu. Nah, silahkan teman-teman operator bisa disimak ya penjelasan dari kami gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke info GTK-nya. Ini saya sudah masuk di info GTK saya ya. Dan alhamdulillah untuk hasil validasinya ini status validasi TPG-nya itu sudah valid. Kodenya 16 menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Kalau seperti ini artinya info GTK kita itu sudah valid ya. Tinggal menunggu SKTPG-nya dan nanti tinggal menunggu cairnya aja. Nah, terkadang ada yang seperti ini ya Bapak Ibu guru gitu dan juga teman-teman operator. Status validasi TPG-nya di sini sudah valid, tapi di beban mengajarnya itu tidak valid. Kalau menurut kami itu abaikan. Yang penting itu di sini, di atasnya itu sudah valid ya. Nanti tinggal menunggu penarikan sistem info GTK selanjutnya, beban mengajarnya dari Dapodik gitu. Nah, terkecuali status validasi TPG-nya di sini tidak valid gara-gara beban mengajar. Nah, Bapak Ibu itu bisa mengecek di sini ya. Kita geser dulu di bagian beban mengajar di sini. Oke, saya perbesar dulu ya. Di bagian beban mengajar. Nah, di sini ya. Beban mengajar di sini kan status punya saya ini sudah valid ya, warnanya juga biru gitu. Andai kata di sini itu masih merah punya Bapak Ibu, tidak valid, atau di sini kuning warning gitu. Nah, sekarang kita simak penjelasan di sini Bapak Ibu ya untuk beban mengajar. Syarat terbitnya SKTP adalah mengajar linier dengan sertifikat pendidik dan mengajar aktif di sekolah naungan Kemdikbud sebagai sekolah induk sesuai dengan amanah Permendikbud 15 tahun 2018. Jumlah jam mengajar sesuai periode yang terekam pada Dapodik ini di bawah. Jadi izinkan kami untuk memberikan pemahaman. Jadi syarat terbitnya SKTP itu mengajarnya harus linier dengan sertifikat pendidik. Artinya yang kita ajar itu harus selaras, harus linier dengan sertifikat pendidiknya atau dengan sertifikasinya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, jam mengajar di sekolah induk. Ini JJM, itu jumlah jam mengajar keseluruhannya ya. Nah, yang liniernya ini 24 jam. Jadi valid tidak validnya itu yang dihitung adalah JJM liniernya yang minimal 24 jam. Dengan sertifikat pendidik, dengan sertifikasinya. Jadi bukan dihitung banyaknya jumlah jam mengajar Bapak Ibu ya, jangan gagal paham. Tetapi yang dimaksud valid di sini itu adalah JJM liniernya yang mengajarnya itu linear dengan sertifikat pendidik. Jadi yang dihitung JJM linear itu minimal 24 jam. Kalaupun lebih tidak masalah karena yang dihitung tetap minimalnya 24 jam. Gitu maksudnya ya. Jadi sekali lagi, bukan banyaknya jam yang dihitung, tetapi yang dihitung adalah JJM liniernya, linearitas dengan sertifikat pendidiknya. Itu kan minimalnya 24 jam. Contoh di sini ya, ini JJM saya 26 jam. Yang liniernya 24 jam, ini sebagai guru kelas. Nah, yang 2 jamnya ini itu mulok. Mulok ini tidak linear dengan sertifikat pendidik karena yang linear dengan sertifikat pendidik guru kelas itu ya sebagai guru kelas SD
ya di dapodiknya. Nanti kita cek aja. Nah, ini ada keterangannya, jumlah jam mengajar 26, jumlah jam linier. Nah, ini ya yang 24 jam di sini gitu. Jadi total jam liniernya ini 24 jam tetap. Coba kita cek bagian di bawah di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini rombongan belajar pada Dapodik. Nah, mapel linier dengan sertifikat pendidik itu 24 jam ya sebagai guru kelas. Kan linier dengan sertifikat pendidiknya. Nah, yang 2 jamnya ini mapel tidak terbaca linier karena memang ini kan muatan lokal bahasa daerah. Ini tidak linier karena sertifikat pendidiknya kan sebagai guru kelas gitu. Nah, untuk mengecek yang tidak valid beban mengajar ini, kan ini di rombongan belajar ya. Silakan minta bantuan teman-teman operatornya untuk mengecek di Dapodik di bagian rombongan belajar di reguler di sini. Nah, kemudian kita masuk ke kelas ya. Contoh kelas 6 nih. Ini kelas saya sendiri. Kita ke pembelajaran di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ya yang jadi acuannya atau patokannya. Jadi jika guru kelas SD gitu, ini di sini wajib 24 jam. Jadi jumlah di sini itu harus sama dengan jumlah maksimalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan JJM linier dengan sertifikat pendidik. Jadi untuk guru kelas itu kan sertifikat pendidiknya guru kelas gitu ya. Jadi yang liniernya yang dihitung untuk beban mengajarnya itu 24 jam. Ini harus sama. Nah, umpamanya ini mengajar mapel yang lain pun muatan lokal bahasa daerah nih, contoh saya tambahkan. Ini tidak dihitung ya, tidak dihitung masuk ke JJM linier. Karena apa? Karena muatan lokal itu kan tidak linier dengan sertifikasinya. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan jumlah jamnya yang dihitung ya. Kita bicara di sini yang liniernya itu minimal 24 jam. Sama halnya dengan guru SMP atau SMA atau SMK gitu. JJM liniernya gitu ya, JJM liniernya itu minimal 24 jam. Jadi umpamanya 12 jam, ya tinggal mencari 12 jam lagi. Jika memang gurunya banyak di SMP ini contoh ya, umpamanya jamnya itu hanya 12, berarti harus mencari 12 jam lagi JJM liniernya. Itu bisa diambilkan dari tugas tambahan dari wakil kepala sekolah, dari kepala perpustakaan atau kepala laboratorium. Kalaupun penuh bisa mencari ke sekolah yang lain, yang non induk itu bisa kalau SMP SMA ya. Yang penting terpenuhi 24 jam JJM linier dengan sertifikasinya. Sekali lagi kita bicaranya JJM liniernya dengan sertifikasi, bukan jamnya yang banyak, bukan gitu ya di sini. Nah, ini kalau Dapodik SD ini di sini wajib 24 jam gitu. Yang lain tidak dihitung. Nah, cek aja di sini. Jika di sini sudah benar Bapak Ibu, JJM liniernya 24 jam, tetapi di info GTK-nya kok masih merah, tidak valid, tinggal ditunggu saja penarikan server info GTK selanjutnya. Ditunggu aja validasi sistem info GTK selanjutnya. Jika memang di Dapodiknya itu sudah benar gitu ya. Karena memang proses validasi di info GTK ini bertahap. Disabari aja, nanti juga valid sendiri gitu. Nah, itu pemahamannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Intinya sudah valid di atasnya, walaupun di sini masih merah atau kuning, abaikan jika memang di Dapodiknya sudah benar gitu. Nanti akan valid dengan sendirinya. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan bisa membantu untuk teman-teman operator. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.